Mari kita mau ditegur malam hari ini, pagi atau siang. Mari kita membuka hati, pikiran, perasaan untuk ditegur oleh Tuhan. Mendahulukan kepentingan Tuhan, maunya Tuhan di atas daripada kepentingan kita. Jangan membaliknya, mendahulukan, mengutamakan kepentingan kita, lalu kita singkirkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan pun tidak mau buang waktu, tenaga, pikiran untuk memberkati kita. Karena kita sudah salah menempatkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaanku. Oke, berarti kan memprioritaskan Tuhan itu, saudara. A, B, C, D, sampai Z. Apa itu? Kesehatan ditambah Tuhan, ditambahkan Tuhan. Begitu. Kekuatan ditambahkan Tuhan. Kebutuhan makan minum dijamin oleh Tuhan. Penghasilan ditambahkan oleh Tuhan. Karir dinaikkan oleh Tuhan. Kan itu kan? Utamakan Tuhan. Maka sebelum melakukan segala sesuatunya, Bapak Ibu, misalkan bangun pagi, ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Jadi harus selalu terdepan Tuhan dulu, Tuhan dulu, Tuhan dulu. Supaya kita tidak mengalami perlambatan berkat dari Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini, Bapak. Saya mengalami banyak percepatan. Percepatan penyertaan, percepatan berkat, percepatan pertolongan, percepatan mujizat, percepatan pengangkatan Tuhan. Banyak saya alami, Bapak Ibu. Waktu saya selalu memprioritaskan Tuhan. Lewat doa saat teduh, melakukan firman dan melayani Tuhan. Saya alami itu luar biasa. Aplikasinya, bagi orang percaya dari kitab Hagai, uji kembali. Evaluasi Bapak Ibu. Apakah sungguh-sungguh hari ini, detik ini kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya? Artinya jangan hanya fokus memburu uang. Karena banyak orang hanya mau fokus memburu uang, ujungnya apa? Ketangkap KPK. Kenapa? Karena cara memburu uangnya dengan korupsi kan? Banyak orang Kristen karena hanya memburu uang. Akhirnya apa dia? Ganti iman, ganti Tuhan. Murtad, masuk neraka. Bukan di situ fokus kita sebagai anak Tuhan. Cari Tuhan, buru Tuhan, kejar Tuhan. Baca firman-Nya, lakukan, hidupi, praktekkan. Karena waktu kita memprioritaskan kepentingan Tuhan, maunya Tuhan, maka Tuhan pun akan menjadikan kita dan kebutuhan kita skala prioritas untuk dia berkati. Tuhan akan lebih mengedepankan berkatnya buat kita daripada ke orang lain. Karena Tuhan tahu kita sudah memilih dan memutuskan untuk memprioritaskan dia di dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Maka saya banyak mengajak, mendorong setiap para pengusaha-pengusaha saya lain. Sekarang waktunya prioritaskan Tuhan dulu. Maka Tuhan pun akan prioritaskan engkau untuk memberkatimu, untuk mengangkat usaha dan bisnismu. Dan dengan anugerah Tuhan mereka mengalami betul dorongan, bimbingan firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu kepada mereka. Maka seringkali mereka Bapak Ibu selalu menanti. Jangan sampai fellowship pemberitaan dengan saya setiap minggu itu kosong. Tidak ada, harus ada. Bentuk prioritas waktu, tenaga, pikiran mereka mencari Tuhan dan kehendak. Bahkan mereka rela di hari, jam, fellowship, pemberitaan dengan saya. Mereka tidak jualan. Mereka tidak buka toko. Mengapa? Karena bagi mereka ini sekarang waktunya untuk Tuhan. Kami butuh Tuhan, Pak.
Dan akhirnya mereka alami juga. Prioritas waktu, tenaga, pikiran yang mereka berikan untuk Tuhan setiap minggu. Belajar firman dengan saya, pemuritan dengan saya, pembinaan dengan saya. Mereka alami pertolongan Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya satu usaha bisnis yang Tuhan berkati mereka lakukan. Tapi Tuhan tambahkan bisnis kedua, ketiga, empat. Bukan hanya satu cabang usaha yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan tambahkan lagi cabang yang kedua, ketiga, keempat di tempat yang lain. Itu mereka alami loh. Waktu mereka sudah memprioritaskan kembali Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, ketaatan itu pasti akan mendatangkan berkat. Semakin kita melakukan menghidupi firman Tuhan, maka Tuhan pun juga semakin dua kali lipat memberkati Bapak Ibu dan saya. Banyaknya masalah persoalan pergumulan yang kita alami sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan kita sama Tuhan. Saya ulangi. Bertubi-tubinya masalah persoalan pergumulan yang kita alami dalam hidup ini adalah akibat dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel sudah banyak menjadi proyek percontohan Tuhan. Akibat ketidaktaatan mereka, misalkan, mereka harus buang-buang waktu, tenaga, hidup mereka, bahkan yang banyak meninggal kakek nenek moyang mereka. Dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan. Karena tidak taat. Mereka harus menghilangkan waktu tenaga, kehilangan waktu tenaga pikiran, dan hidup selama 40 tahun. Padahal jarak Mesir menuju Tanah Kanaan itu cukup 4 hari jalan kaki. Tapi harus 40 tahun. Sampai banyak meninggal kan di antara mereka. Bahkan hanya sebagian kecil aja yang lahir di Mesir sampai di tanah perjanjian. Sebagian besar yang sampai di Mesir, di tanah perjanjian itu orang-orang Israel lahir tengah perjalanan. Dan mereka itulah yang taat. Artinya apa? Orang-orang tua mereka banyak yang meninggal di perjalanan. Karena apa? Tidak taat. Saya kira ini cukup menjadi contoh buat kita. Jangan memilih jalan tidak taat. Tapi kita pilih jalan yang taat. Hidup kita nggak usah muter-muter. Tanpa arah dan tanpa tujuan. Sama seperti bangsa Israel 40 tahun dari Mesir menuju Kanaan. Hanya karena kita tidak taat. Kita tidak perlu mengalami masalah demi masalah, persoalan berpuluh tahun hanya karena tidak taat. Pilihlah jalan yang taat. Taat baca firman, tapi juga taat dong melakukannya. Kita diingatkan sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan, kita hargai dengan apa? Perlunya tindakan yang real, konkret sebagai respon atau jawaban kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak butuh respon itu hanya sebatas omong-omong alias omong kosong. Tapi Tuhan membutuhkan respon yang ditindaklanjuti dengan tindakan, perbuatan, Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel mengambil tindakan, cari bahan bangunan dalam pembangunan bait Allah. Cari tukang. Mereka membiayai. Tuhan lihat tindakan pembangunan mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan pulihkan ekonominya. Tuhan pulihkan usaha dan bisnis mereka. Sama Bapak Ibu. Berkat Tuhan buat kita hari ini masih cukup terlalu banyak untuk siap dia curahkan. Asal kita bertindak, jangan hanya omong kosong. Lakukan firman, hidupi firman, layani Tuhan, dan juga praktekkan firman. Maka dalam kesempatan ini saya mohon doa. Ayo Bapak Ibu. Berkat Tuhan sudah banyak yang kita dapat. Berkat kekuatan kesehatan. Berkat rezeki finansial. Persembahkan kembali. Dukung kembali pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan. Dalam pembangunan gereja. Dalam mendukung pelayanan. Bapak Ibu, kami setiap bulan memberikan makan gratis. Memberikan sembako. Memberikan baju. Bukan karena kami sudah berkelebihan.
Bukan karena kami sudah kaya raya. Enggak. Tapi karena kami taat sama Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Dan selama sekian puluh tahun kami melakukan firman Tuhan dengan belajar memberi, memberi, memberi. Saya lihat, saya rasakan kami terima. Tuhan lebih mudah. Tuhan makin lebih sering memberkati kami. Jadi jangan takut. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, lalu engkau disuruh oleh Tuhan lihat lewat kitab Hage malam hari ini, pagi ini, siang ini. Pilih. Kembalikan hak Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan pelayanan. Masa takut. Engkau lakukan itu dengan tulus ikhlas. Tuhan sudah siap memberikan, mencurahkan berkat di hidup. Karena itu kami alami, kami rasakan. Kami tidak makin berkekurangan kok. Waktu kami belajar memberi di tengah-tengah keterbatasan, enggak. Tapi Tuhan selalu sediakan kebutuhan dan keperluan kami pada waktunya. Jadi jangan pelit sama Tuhan. Engkau punya waktu, engkau berikan waktu melayani Tuhan. Engkau tidak punya banyak waktu untuk melayani Tuhan, engkau berikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lewat hepeng yang Tuhan berikan bagi. Bagian yang kedua, pasal 2, janji pemulihan, kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Artinya, pasal ini memberikan kita dorongan, semangat, dan pengharapan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, sama seperti waktu Israel membangun kembali bait suci itu, Tuhan pun menepati janjinya. Bahwa kemuliaan bait suci yang baru akan lebih besar daripada yang pertama. Yang mereka bangun yang terakhir itu akan semakin berkati Tuhan. Dan Tuhan pun juga memberkati setiap mereka yang telah total, loyal. Mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, termasuk juga uang mereka dalam pembangunan kembali bait suci. Maka diberikan Tuhan jaminan. Bukan hanya jaminan berkat material bagi orang Israel, tapi jaminan hidup kekal di surga diberikan Tuhan, dijaminkan Tuhan buat mereka. Sebagai bentuk atau sebagai hasil ketaatan mereka kepada Tuhan. Sama saya kira berbakti juga buat kita nih. Tuhan sudah